Hello, this is the pilot episode of Posterize ID. Di sini gue Razi. Gua Kenneth. Gua Egi, fans Boston Celtics. Wah, langsung dibahas fansnya ya. Harus disebut. Oke. Kita mulai dari mana nih? Game 7 NBA tahun ini. Game 7. Ya, finals. Based on data ya. Kalau lihat-lihat social media kan katanya ini lowest viewership. Betul. Gua nggak tahu dari kapan. Iya. Tapi kalau menurut gua pribadi ini salah satu finals terseru. Ya karena ini adalah pertemuan dari dua small franchise gitu. Small Betul. market team. Small market team. Heeh. Offense versus defense. Iya. Gue enjoy banget sih nontonnya. Enjoy. Kalau subjectively gue enjoy karena gue Pacers. Dengan Itu juga pasti. Iya. dengan team building yang oke banget lah. Betul. OKC dengan Sam Presti. Tahun per tahun tiba-tiba dia nemu ramuan yang tepat nih Bener. tahun ini nih. Sebenarnya basically dua tim ini sama ya. OKC and Pacers mereka startnya from scratch, sekarang jadi something itu Iya. pure draft and smart trade. Pure drive and smart and Paul George effect. Ya, betul. Iya. Paul George effect. Iya, heeh. Itu nabungnya banyak banget sih. Betul. Jadi ini shout out ke Sam Presti sama Kevin Pritchard ya. Betul. Iya. Dua-duanya menurut gue bikin mereka nge-build dinasti yang oke lah. Tapi Iya. dua-duanya emang terkenal bisa nge-build tim sih. Betul. Balik lagi kayak small franchise team nggak semua bisa survive Iya. Betul. enggak. and masuk ke final kayak gini. Kalau gitu menurut lu final selain yang seseru ini tahun berapa aja? Mungkin karena sekarang game 7 ya. Iya. Mungkin Yang goes to game 7 deh yang menurut Iya. lu competitiveness-nya gila. paling bisa dibahas dari yang game 7. Terakhir tuh 2016 kan. Iya. Ya, Cleveland lawan Golden State Warriors. Ya, betul. itu seru banget juga. Seru banget. Itu dimana LeBron bawa Cleveland ke first franchise Benar. champions ya. Betul, heeh. Iya benar. Dia Dan padahal di season itu Warriors best records Best in NBA records. history. 739. 73 win. Gila. 73 Curry menang. Anonymous MVP di Anonymous tahun MVP, itu. betul. Mm-mm. Itu sih lagi gila banget sebenarnya Warriors ya. Kalau misalkan Cleveland waktu itu kalau misalkan Golden State waktu itu menang, menurut gue jadi kurang seru aja. Oh iya. Ya udah Legacy LeBron juga as a GOAT juga turun tuh. Jadi turun, Iya. bener. Bayangin kalau misalnya yang menang itu Golden State, terus Kevin Durant tetap di trade, LeBron gak akan juara di Cleveland. Benar, bisa. Harusnya turun ya di GOAT debate ya. Iya, heeh. Cuman itu final seru banget sih emang. Iya, ikoniknya dengan clutch 3 Kyrie. Benar. Ya di Seri. detik ke-5 Iya. sisa detik ke-55 Iya. kalau nggak salah ya. Sebelumnya LeBron chase down block Iguodala. Oh, itu sebelumnya atau sesudah ya? Gue agak-agak lupa lah. Sebelumnya. Jadi Sebelumnya di block ya? dulu baru 3 point. Oh Kyrie iya. the shot Heeh. over Curry. Iya. Terus terakhir Curry one on one lawan Kevin Love di stopin. Betul. Itu seru banget. Gue Itu keren kurang banget. suka Kyrie Irving ya sebenarnya, tapi waktu itu pas nonton sih kaget. Iya, heeh. Kayak wah, jago juga nih orang. Tapi itu udah faktor Game 4 Draymond Green flagrant foul. Iya. Akhirnya Game 5-nya dia nggak main. Gak main tuh. Iya, di game 5 nggak main ya. Iya. Bener, itu waktu itu kalau nggak salah turning point karena kan Cleveland ketinggalan 3-1. Benar. Betul. Heeh. Kayaknya itu cuman itu deh, ketinggalan 3-1 and Ya, di Cleveland final. and NBA tim final yang ketinggalan itu jadi juara gitu. Ya kalau di playoffs ada lah. Ada ya Ada sebelumnya? yang lain cuma gue lupa. Tapi kalau di finals, Oh iya Gitu benar, doang. kalau di finals itu doang kayaknya. iya. Heeh. Lu ketinggalan 3-1 itu nggak gampang juga. Iya, lu nyapu semua tuh, menang Nyapu 3 kali semua. berturut-turut. Dan juga nggak dapat home court advantage. Habis itu sih menurut gue yang keren juga itu 2013. 13 itu game 7 juga berarti. Iya, game LeBron 7. juga ya. LeBron, betul. Spurs. Spurs. Kawhi ya. Kawhi Lawan Heat tapi lawan Heat. LeBron Heat Heat. versus Spurs. Iya, yang diselamatin sama 3-pointnya Ray Allen tapi di game 6. Game Ya. 6 ikonik banget tuh Ray Allen. Iconic, iya. Duh, gue demen banget lagi Spurs di zaman itu padahal. Iya, betul. Itu gameplaynya keren banget mereka. Itu Kawhi benernya drive-nya Pacers tuh. Oh iya. Oh iya bener. Betul, betul. 13 ya. Lupa gue belasan tapi itu dia bener drive-nya Pacers. Terus Pacers tapi kenapa bisa end up di Spurs ya? Gua agak-agak lupa tuh. Langsung di trade kan. Trade-nya George Hill. Oh. Oh iya bener. Wah. Makanya pas gue nonton Iya, iya, finals iya. 2013 gue kayak waduh, Kawhi jago banget lagi. Betul, heeh. Coba di Pacers. Coba di Pacers. Itu Spurs mainnya paling indah tuh. Paling indah itu Iya. bagus banget. Dan record mereka bagus di season itu.
Berapa tuh? Gue lupa. Kalau nggak salah satu yang terbaik salah di satu eranya terbaik, pop di tahun Iya. itu deh. Itu gameplaynya Iya. Ball movementnya sih next level itu. Ibarat Arsenal cuy. Indah mainnya. Iya. Tapi enggak sih, beda ya. Juara kalau Spurs. Benar. Di juara kalau Spurs. Dan di game 7-nya itu kalau lu pada ingat tuh diselamatin sama pemain Duke Shane Siapa ini? Battier. Bener. Iya, heeh. Dia 3 point kalau nggak salah 6 kali. Ya 5-6 kali ya. Pokoknya 6 gue inget kali. sih breakout Heeh. gamenya si Battier. Ya itu nunjukin juga sebenarnya reflect ke final yang sekarang kalau ternyata role player tuh gede banget cuy Bener. perannya. Iya, heeh. Ya ibarat kita tahu lah Shane Battier jago 3&D Betul. solid. Tapi siapa sangka dia 6 3 point. Bisa jadi game changer. Game changer. Role player. Sama kayak Naismith kemarin. Iya benar Smith pas lawan Knicks Bener. ya. Lawan Knicks. Itu gila sih. Itu Gila. menurut gua kalau ini opini pribadi gua kalau game 1 Pacers nggak nyolong, gagal nyolong, Bisa susah ya? Bisa susah tuh ke finalsnya. Setuju. Bener. Physicality sebenarnya Pacers agak kalah menurut gua sama Knicks. Iya. Cuman kalau kit yang waktu itu LeBron setahu gua led all points ya. Let all points ya. Points, rebound all gitu-gitu stats ya. Ya. All stats, betul. Ya, Dwayne Wade ya itu kan big three kan Big sebenarnya. three Itu dengan- era big three-nya Boss sama Wade sama LeBron bersatu. Betul. Menjadi ya saya nggak suka lah pokoknya. Ya zaman tambah itu. Ray Allen. Tambah Iya, Ray Allen. Ray Allen udah jadi Ray Allen role udah player. jadi Ben- spot up shooter aja Spot up sih shooter sebenarnya. aja. Bener. Heeh. Itu big three versus solid team sebenarnya kan. Iya, Ya maksudnya gue nggak bilang big three itu nggak solid, cuman Spurs kan as a team lebih lengkap gitu. Lebih deep lah. kayaknya. Lebih deep. Heeh. Dari benchnya juga lebih deep. Benchnya juga lebih deep, bener. Dan yang Dan nggak- coachnya sama-sama bagus sih sebenarnya sih. bener. Coachnya sama-sama bagus. Itu udah eranya Spoelstra kan. Spolstra, Iya, benar. stat banget tuh orang Dan ya. Spoelstra menurut gua masih one of the best coach sekarang ya. Iya, one of the best sih. Cuma sekarang rosternya agak kurang aja. Ya kalau Miami sekarang Bam sama Tyler kan. Iya. Miami selalu dapat coach bagus ya dari Pat Riley ke Dari Pat Spoelstra. Iya. Betul. Spolstra sih menurut gue top 3 coach dapat Sekarang di era sekarang atau of all time. 2000 ke atas kayak dapat. Oh 2000 ke atas. Iya sih. Heeh. Dan masih panjang dia karirnya nih. Masih panjang, belum tua. Belum tua. Belum K-pop. Nikah sama cheerleader. Iya, bener. Dan franchise Miami ini bagus banget ya. Iya. Betul. Mereka selalu jadi tuh main di sana. Mereka soalnya secara franchise ya big market juga hitungannya. Iya. Benar. Duitnya banyak. Dan kali. banyak deh pemain-pemain yang di Miami doang jagonya. Pas kalau dari Miami kok jadi berantakan. Jadi kurang lagi. Kendrick Nunn contohnya. Benar. Sekarang udah overseas kan? Dia main? overseas tapi jago banget lagi. Iya. Dia kayak paling mahal tuh di Euro League. Gabe Vincent. Gabe Vincent. Hancur jadi BAnget. BKP, Iya. BKP Lakers ya. Dulu ngebawa Miami masuk finals loh. Ya kalah Bener. dibantai-bantai sama Nuggets. Sebenarnya- Cuma di Miami as a role player solid sekali. Sebenarnya Miami Heat terkenal pertama kali mereka tuh sering bawa pemain dari G League. Iya ya. Oh iya, benar. Max Strus Iya. Terus. dan Ken Robinson. Itu pas mereka finals tuh banyak main itu ya. Betul, dan kayak maksudnya lu bayangin lu sebagai tim lu nyari missing piece di role player. Orang nggak banyak yang percaya sama pemain G League kayaknya ya. Kalau gue lihat dari track recordnya NBA tim ngerekrut pemain G League tuh ya pun dijadiin two way player gitu. Naik turun aja udah. Jarang dikasih minutes. Bener. Dan satu-satunya yang bisa kasih minutes banyak ya Miami Heat. Betul. Ya. Ya itu keren lah Spoelstra di situ ya. Nextnya tuh apa ya? Finals yang juga iconic gitu, yang goes to Sebenarnya ada game yang 7. ikonik, cuman gue agak-agak males yang ngebahasnya. Lumayan balikin memori buruk buat gue. 2010. 2010 Dulu ya. Game 7 Celtics tuh. lawan Oh, fans Celtics. Lakers. Iya. Aduh gue agak males ya game 7 tapi yang menang Lakers. Tapi itu salah satu finals terbaik yang pernah gue Bener. tonton Setuju. in my life ya. Iya. Celtics versus Lakers ya. Iya. Lakers juaranya. Lakers juara tuh. sorry ya, Gi. Masih ingat gak lu starting five Celtics siapa aja? Startingnya Big three itu, kan itu? Big three. Perkins, Garnett, Paul Pierce, Ray Allen, Rajon Rondo. Oke. Lead by Perkins kan itu. Oh, Ya jelas. Lead by Perkins jago banget tuh orang. Offense-nya Terus itu siapa ya? Fisher, Fisher, Kobe, Meta World Peace.
Ron Artest maksud gue. Ya, dia kan- Gasol sama Bainum. Oh, Bainum Iya. masih main. Bainum Odom jago ya? tuh. Odom six man kayaknya. Odom six man. Artest masih starting. Ya Artest starting. Udah meta world peace kayaknya. Iya. Sama yang ikonik tuh pas itu free throw-nya Sasha Vujacic. Iya. Tapi menurut gue Motor. yang bikin keren tuh salah satunya karena rivalry Iya. Celtics Classic Lakers rivalry di- aja. ya, di NBA. Sebenarnya itu pertama juga. udah ketemu tuh kan 2008 2008 Celtics dibantai. lawan Lakers, Celtics menang 4-2. Nah, tahun depannya di Kalah. tahun itu sih banyak yang Cedera kayak ya? ngeledekin Kobe. Dia nggak bisa juara tanpa Shaq. Iya. Akhirnya dia 2009 juara ya? gengsinya kena banget kan, kalahnya sama Celtics, musuhnya Lakers banget. Sedangkan kita tahu Kobe itu Kompetitif banget iya, gitu. kompetitif banget dan Lakers banget. Bener. Walaupun di tahun depannya mereka juara Lakers, dia lawan Orlando ya. Betul. Di tahun 2009, akhirnya di 2010 dia ketemu Celtics lagi, itu Kobe Puas banget sih puas dia. banget. Gue yakin Puas dia banget dia. udah punya mental gue harus Iya. ngalahin Celtics. Kobe tuh salah satu pemain gua favorit of all time gua tuh. Kobe. Kobe. Iya. Growing up watching Kobe. Iya betul. Gue nggak suka. Gue juga gak suka. Suka banget gua. Tapi makanya waktu itu Lakers nge-pick Bainum ya. Ya. Karena nyari penggantinya Shaq kan sebenarnya. Benar. Ya. Iya Cuman betul. sayang Benar, aja. benar. Sayang aja karirnya nggak panjang. Padahal jago banget sih. Padahal sebenarnya dulu jago banget. Cedera ya dia ya. Cedera. Dia sempat All Star kan? Sempat All Star. Salah satu yang bikin Celtics kalah juga tuh starting centernya cedera tuh. Benar, Perkins ya Perkins cedera. Ya kan makanya gue bilang led by Perkins. Ya kan? Cuma jadi sotoy aja tuh sekarang jadi pandit dia. Iya, led by Perkins. Game 6 ya. Game 6 Perkins cedera. Game 6 versus cedera diganti sama Big Baby. Big Big Baby. Baby. Sebenarnya Big Baby bagus ya. Cuman Bagus kalau off the bench. ya dia 2 pointer, kadang 3 point. Maksud lu starternya di saat starter lu udah mulai mentok, dia off the bench tuh bring some energy. Benar. Iya. Itu lumayan factor. Cuman kalau dia dari starting mungkin tetap kurang lah. Iya, susah. Tetap susah Kalau kan. Kobe bad game tuh, game 7 itu. Wah, field goalnya Bener. hancur. Jadi sebenarnya itu dibilang game defense, ngadu defense. Iya, betul. Jadi walaupun Kobe bad game memang both teams tuh sebenarnya offense-nya nggak ada yang jalan. Karena di Walaupun- zaman itu masih ya defense sih offense nggak sejago zaman-zaman sekarang ya. Ya walaupun Kobe tuh statsnya di rebound sama asisnya waktu itu Iya benar. inilah apa ya? 1015 kayaknya. Reboundnya banyak dia. Kayak dia tanggung jawab akan kehancuran field goalnya dia lah. Iya. Iya. Ya itu salah satu contoh greatness menurut gua. Di saat skor lu lagi nggak hidup gitu ya, lu bisa contribute di stats lain gitu. Iya, Dan kan impact ke game-nya kan juga nggak. Itu exclamation point-nya pas Kobe assist ke Artest tuh 3 point. Betul. Kalau pada inget tuh. Meta Sandy Artest. Iya. Sampai pas diwawancara Artestnya kegirangan gitu. Iya He kayak. pass me the ball, Iya, gua Kobe pass me the ball, sampai kayak gitu tuh. Bener. Gimana waktu itu perasaan lu sebagai fans Celtic tuh? Gue sih agak udah males ya ngikutin NBA jadinya. Soalnya itu gue ngerasa itu Celtics mungkin tahun-tahun terakhir mereka udah tua semua, udah veteran, Iya. dan udah kelihatan udah mulai mau habis gitu. Iya benar. Dan kebukti kan tahun depannya Relen cabut, Paul Pierce turun, Garnett udah mulai turun. Iya. Ganti tim nggak Rodney abis sendiri itu? jadi. Iya. Ganti oh enggak tim dong, nggak lo? jelas Nggak. tidak. Tetap. Tetap. Gue kira jadi dukung Clippers kan siapa tahu. Tapi kenapa lu bisa suka Celtic sih awalnya? Celtics Soalnya ya. itu kan bukan tim yang likable gitu. Sorry ya, maksudnya kalau lu ngeliat Lakers sebagai anak kecil bisa suka gitu lo dengan Celtics, mudahnya gitu. Setuju. Celtics tuh agak kayak antara lu suka atau enggak lu haters. Oh iya benar. Gue ngerasa sih gitu. Gue tuh suka kayak Celtics 2000. Gue ikutin tuh mulai 2005 lah. Zaman-zaman Paul Pierce masih muda. Betul. Pokoknya setelah Antoine Walker. The ya truth. Sebenarnya masih jelek-jelek banget timnya, masih ada cuman Al Jeff. Jefferson jago. Ya, Al Jeff masih rookie lah itu. Umur masih muda. Cuman gue masih belum ngikutin basket sebegitunya lah. Cuman karena Oke. ya salah satu faktor lain karena bokap gue suka Celtics. Oh, bokap Gua lu dengerin suka dari Celtics kecil, ya? iya. Oh, Bokap gua berarti Celtics. Jadi gue dari kecil tuh udah turunan ini Celtics mah. terus, Oh, Boston. pantes. Akhirnya Emang gua- pasti ada faktor-faktor Iya. kayak gitu sih. Ya mungkin tuh awal-awal gue ngikutin basket kan belum ngikutin banget kan langsung kan. Iya benar. Tahu kayak 3 tahun setelahnya 2008 Celtics jago banget. Iya, 2007 dia 2008 ya udah. dapetin Big 3 kan. Iya, dapetin Big 3. Iya. Langsung udah gue. Big Four. Big Four sama Rondo. Bener. Iya. Rondo hampir di Rondo kan trade tuh. draft kan? Iya. Tadinya Rondo hampir di trade Iya.
buat dapetin antara Ray Allen atau Kevin Garnett. Cuman Oh iya. dari Ray Allen sama Kevin Garnett semua mereka minta Rondo tetap di keep. Iya sih. Ya, Dan Rondo. lumayan yang dibuang untuk Ray Allen tuh Jeff Green. Dulu gue suka banget Oh, Jeff Green. Uncle Jeff. Ya. Iya, dia itu tuh kayak, wah, ini draftnya orang keren sama nih. LeBron ya? Lupa. 2003. Mungkin setelahnya kayak. Lupa deh gua. Terus yang dibuang untuk dapetin Garnett kan ada Al Jeff sih keren banget ya post Iya. movesnya. Badannya gede tapi smooth. Iya. Jeff Green juga keren tuh. Jeff Green Jeff keren. Green keren. Twinner gitu. Iya, Di eranya dia masih belum ketahuan 3 atau 4 tuh. Bener. betul. Dulu jadinya bingung kan Durant sama Jeff Green. Padahal kalau di modern basket sekarang tuh itu bisa ketemu tuh. Bisa. Pasti. Bisa. Starting five lu deh, all time Celtics siapa? Celtics ya. Iya, all time. All time. All time Celtics. Oke. Bob Cousy, enggak ya? Bob Cousy ya boleh lah cuman kayak gue satunya lagi deh. Siapa? Bill Russell. Bill Oh, Russell. Bill Russell. Iya. 11 kali NBA champion, Go. 9-nya player, 2 kalinya player and coach. Iya, player coach and dia. coach, Ha. iya. Best. Ya Jadi itu zaman- anomali juga ya. Center tuh. Center. Heeh. Defense-nya gila juga. Power forward gue mungkin ya harus sih Larry Bird ya. Larry Bird. Sorry Itu- banget Kevin Garnett tapi Larry Bird sih 3 kali NBA champion, 3 kali MVP. Iya. Dia twinner sih, dia mungkin Iya. bisa 3 bisa Bisa 4. 3 juga. Kenapa lu taruh 4 nih? Pasti ada 3-nya lu mau taruh seorang. Take 3-nya harusnya tetap dong. Ini yang bikin gue suka Celtics. The Truth, Paul Pierce. Paul Pierce. Paul Pierce harus itu. Oh iya. Oh, Gue kurang suka lagi gue Paul Pierce. Iya. Dia kayak lenje gitu ya, tapi kuat cuy bener ya. Kalau lu lihat badannya biasa itu lurus. Iya. Yang waktu Benar. kapan ya? Yang berotot. Kayak bukan atlet gitu. Yang dia pura-pura cedera ternyata dia cepirit. Oh iya. Itu finals ya? Gue lupa sih kapan. Finals bukan? Cuman Nggak yang sih? dibawa pakai Iya, bawa kursi roda. kan? Dia ternyata cepirit cuy. Iya. Terus dia sempat jadi pandit di ESPN tuh ya mirip-mirip Perkins gitu, ngasih teks-teksnya terlalu aneh. Terus dia dikeluarin lah karena kasus tuh. Tapi pas podcast gue suka. Pas Ya, podcast. sama Garnett iya. ya? Sama Sama Garnett. Garnett. Dia belakangan jadi lumayan oke sih. Mungkin karena dia dapat pairnya untuk ngobrol aja. Iya, dan mungkin jadi kebuka gitu. di belakang Garnett suka kemarin, lu gak usah aneh-aneh lu. Bener. Iya, lu ngomongnya normal-normal aja ya. Bener. Tapi gue suka banget Paul Pierce tuh dia dari Celtics jelek, Celtics bagus, dia ada di Celtics terus. Iya. Akhirnya pindah sih. Akhirnya pindah dia Clutch akhirnya dia. udah. Sempet ke Washington kan The kalau Truth. nggak salah. Nah, The Truth. Posisi 2, 2 ya. Duh, 2 tuh dikit sebenarnya. Ray Allen. Ray Allen kayak enggak Lo deh. nggak masukin Havlicek. Tatum atau Brown di posisi 2 lu? Tatum ya, menarik sih Tatum. Ya mungkin jadi gue Paul Pierce gue turunin deh. Paul Pierce 2 Dari dulu. 2. Oh gitu. Jason bisa Tatum sih. gue harus taruh 3. Oke. Tatum tetap sih harus all time sih dia. Dari dia umur 19 tahun ya masuk NBA. Iya, dan- Dia nge-posterize LeBron. Heeh. Gue udah mikir wah ini dia bakal jadi next big thing sih. Ya dia next big thing sih Iya. walaupun harus kayak harus di-trigger dulu gitu. Dan pemain benar. Duke juga. Pemain Duke juga. Iya. Gue sebagai fans Duke juga. Iya kayak Lu lu udah ngikutin Duke dari juga dia. gitu, either you love it or either you hate it Ya, gitu. bener. Posisi 1. Posisi satu gue kayaknya ini kayak Susah ini sih. sebenarnya di umur gue growing up gue suka basket, gue main basket, gue pick 1 gue Rajon Rondo. Ya. Oke. Make sense. Make sense sih. Dan gue main juga posisi 1 jadi gue ngeliat Rondo kayak Rondo sih look up Role model ya? basketball IQ, Iya. passingnya, role model gue sih. Dulu gue ngeliat Rondo kayak gue pengen bisa main basket kayak dia. Di tahun-tahun segitu ya, tahun 2007 sampai 2010, dia itu salah satu orang yang sering banget triple double. Betul. Kalau Benar. sekarang kan sering banyak yang triple double, dulu jarang kan. Bener. Dia itu sering dia triple double. Nah cuman walaupun dia pindah Lakers ya akhirnya, ya cuman gue look up banget sih gaya mainnya Rondo. Oh dia sempet ya pindah Lakers ya. Iya. Juara. Sempet juara. Di bubble. Juara ya? Heeh. Di bubble. Iya juara. Oh iya. Kalau lu gimana sih? Lu fans Jazz nih? Ini sudah aneh sih. Gue tuh sebenarnya favorite player gue Kobe. Tapi pas tahun-tahun 2007 gitu, gue juga suka ngikutin tuh. Walaupun dari berita ya, dari berita kalau di TV kan jarang ya. 2007. Itu zaman siapa ya? 2007 zamannya Deron. Darren Williams. Okur. Darren Williams, Okur, Boozer. AK-47. Oke, starting Iya, five itu. Kurang lebih itu. Itu keren sih. Iya, dia masuk finals conference tuh. Bener. Cuma gue masih kayak, oh ini tim keren nih, baru gitu doang. Cuma kan gue sukanya Kobe jadi nontonnya Lakers. Cuma gue nggak Iya. suka Lakers, gue jujur. Gue Itu- cuma suka Kobe-nya aja as a player. Jazz itu sebenarnya bisa jago, mungkin bisa juara kalau nggak ada NBA lockout ya. Iya Itu mungkin. keren banget soalnya timnya itu. Iya. Solid banget kan.
solid Solid, banget. Deron Williamsnya masih kaliber All Star sih. Wah, Wah, superstar itu kayaknya. Superstar. Iya. Kayak dulu tuh Tough guard. ada debate jagoan dia atau Chris Paul sampai kayak gitu kan udah Iya. bener. berarti top point guard di eranya gitu. Crossovernya sih. Gila crossovernya. Wah. Dia crossover, dia orang yang nge-mix crossover pakai power tuh. Iya, heeh. Kalau misalkan hesitationnya agak mentok di bam sekali sama dia mental orang. Bener. Lumayan gue suka sih Deron Williams. Jadi sebenarnya maksudnya lu suka Jazz di tahun itu? Udah mulai. Suka aja cuman belum gua ikutin lah. Lu suka Oke. timnya esin kayak logonya gitu-gitu kali Iya, ya. namanya logonya keren. Logonya keren soalnya Jazz. Setuju. Abis itu kayak di tahun 2010-an masuk Hayward. Dan ada satu YouTube yang bikin gua suka ngulik sejarah basket tuh. Apa Dulu nih? namanya NBA God Game. Dulu. Oh, Mega Game oke. ya. Dia Tahu akhirnya gua. ganti YouTube-nya jadi Basketball Time Machine, mungkin Oh, masalah iya, Time Machine copyright ya. atau segala macem ya. Dia tuh si hostnya itu fans Stockton. Oh. Iya, jadi sering banget bahas John Stockton sama Karl Malone. Dan Oke. di situ lu mulai ngelihat sejarah Akhirnya Utah gua Jazz. track back ke sejarah Utah Jazz. Wah, dia dengan coach Jerry Sloan. Ya itu cuma berdasarkan internet aja ya. Gue nggak pernah nonton langsung, tapi bisa kan lu tiba-tiba jadi tertarik dan suka sama sesuatu gitu kayak orang Bisa lah. yang suka sama sejarah gitu tiba-tiba dia suka baju vintage atau Bener. Betul. jam-jam jadul. Lu kan nggak ngelihat itu langsung, cuman tahu Bener. sejarahnya aja gitu. Kita sih nggak ada yang nonton langsung Iya. ya. yang kayak, Iyalah. we came from Indonesia. Iya. Iya. Tapi menurut gue masuk akal sih emang. Lu suka history, lu bisa suka jazz apalagi tahunnya Malone sama Iya. Stockton ya. Itu keren banget soalnya mereka. Menarik soalnya. Itu salah satu offensive sim terbaik menurut gua. Iya. Itu di mana era Jerry Sloan perfectin pick and roll. Iya, Iya. pick and roll. Pick Oh, and iya. roll, pick and pop. Pick and roll ya pick and roll sih ya lebih efektifnya si Jerry Iya. Sloan ya. Lu punya pemain, lu as a coach lu punya pemain kayak John Stockton sama Karl Malone sih menurut gua itu emang salah satu opsi terbaik untuk ngerunning offense. Iya. Bener. Siapa yang bisa stopin Malone dari perimeter ke paint? Bener. Mentok orang-orang. Dan itu kedepannya semua tim rata-rata mainnya pick and roll gitu. Iya. Bener, pick and roll jadi salah satu standard offensive basket dari Iya. ini gitu. Bener. Cuman ya maksudnya terlepas dari game dan history menurut gue Jazz keren juga sih. Iya, logonya keren. Logonya, bajunya zaman itu keren banget. Betul. Yang gue Zaman- juga bikin suka ya bajunya sih. Bajunya Iya. zamannya Carmelo sama Stockton Iya. ya. Iya, Kalau suka 2007 sih sebenarnya nggak sekeren itu, yang dia putih biru biasa tapi ya oke lah. Iya. Ya, ada Baju yang gunung sih keren banget. Iya. Yang gunung keren banget. Akhirnya sempet jago tuh Hayward bawa sama siapa ya Oh waktu itu iya. ya timnya ya. Hayward abis itu akhirnya pas eranya Mitchell sama Gobert bagus banget. Wah, gue suka banget tuh sama Conley juga. Ya, persit di 2021 di West ya. di West. Dia itu waktu itu starting five Conley, Mitchell, Iya. Bogdanovic, ya, Bojan. siapa tuh? Lupa gue, Royce O'Neal. Royce O'Neal. Iya, Royce O'Neal sama Iya. Gobert. Cuma ya pas main di semifinalnya ngelawan Clippers, Clippers kan ya. dihancurin itu si Iya. Gobertnya karena Clippers kan main small ball. Benar. Waktu itu dia pakai Terrence Mann dimainin posisi 5. Iya, benar. Itu Terrence Mann ya. Iya, either lo Gobertnya tuh dipaksa untuk keluar Main terus keluar, gitu, main iya. keluar. Either lo ngejaga paint atau enggak kan lo perimeter defense, bingung tuh. Iya. Dia drop defense, shoot mid range, kalah jadinya. Akhirnya waktu itu mungkin GM-nya Jazz memutuskan untuk kayaknya kita harus benar-benar ngubah tim ini gitu. Benar, Udah nggak iya. bisa berdasarkan Gobert sama Mitchell lagi. Padahal Gitu. menurut gue Gobert tuh defensively dia good banget sih. Good banget, iya. Jago banget. Jago banget. Dia menang Defensive Player of the Year 4 kali. 4 4 kali. kali ya. 4 kali. Bukan karena nggak ada alasan cuy. Iya. Ya emang dia sering bikin plays konyol tapi defensively sih presence-nya berasa banget. Iya, dan dia juga great screener dia. Great screener. Benar, setuju. Dia salah satu orang yang paling berani juga naruh badan, Iya. ngeblok dan Berani lain-lain. dia. Makanya sering kena posterize. Iya, Iya. benar. Ya kan? Betul. Tapi sih ngeliat Gobert kalau lagi ngedrive ngeliat Gobert sih malas juga ya. Iya. Tangan sepanjang itu badannya gitu. Defensive presence-nya tuh gila. Jadi lo udah ngedrive mau inside scoring, lo kick keluar lagi. Biasanya gitu ya kalau lo sering nonton
Utah Jazz atau mungkin nonton Timberwolves deh sekarang. Ketika Gobert ada under the rim, pemain ngedrive, kick keluar. Bener. Itu pasti Gak berasa mau sih. take the risk untuk nge-shoot lah. Bener. Iya. Nah hal-hal minor kayak gitu yang gak banyak diperhatiin orang. Itu harus nonton full sih buat berasa itu. Iya. Dan Gobert jadinya karena dia juga sering ngelakuin hal konyol gitu. Bener. Kayak Iya. misalnya dia Coast to coast. Emang konyol sih. Kalau itu momen-momennya dia cocok banget masuk Shaq Pinaful gitu. Misalnya lagi mismatch waktu itu ketemu Luka Doncic di finals tahun lalu. Iya benar. Yang dia nggak terlalu. Iya dia ditarik di mismatch akhirnya Doncic pull dari three Iya. jauh banget masuk. Dianya kayak kelimpungan gitu. Bener. Wah lucu gitu. Jadi orang ngeliat wah Bener, jelek iya. banget ya orang kenapa bisa menang DPOY 4 kali. Padahal di luar itu ya emang presence dia di defensive end tuh gila. Bener. Gitu sih. Kalau gitu starting five lu siapa? Starting five all time Jazz gua. All time Jazz. Gobert ini masuk seru. nggak nih? Seru nih. Ini kita lagi bahas Gobert nih Iya soalnya. sih. Gobert kayak masuk sih nggak ada lagi soalnya. Okur nggak. Better Gobert sih. Better Gobert. Ya, gua walaupun setuju. Oker offensively jauh ya. Jago. Pick and pop player. Pick and pop Pick and player. roll player. Heeh. Okur jago bener. Cuma gue kayak naro di posisi 5 Gobert. All Jeff juga sempet jago tuh di Jazz. Oh iya, bener. Iya kan? Millsap. Ya Millsap. Millsap bukan center sih. Iya. Iya. Jadi center Gobert ya? Center Oke. gue Gobert. Center Gobert. Forward dah lah gue Power jawabin. forward. Iya. Karl Malone pasti kan. Malone ya two time NBA MVP. Kira Ingles. Itu mungkin buat di Six man. di bench boleh lah pemain ke-8 lah. Iya. Papi Ingles jago loh, gue suka banget deh. Suka gue juga. Iya. Lucu dia kayaknya. Iya. Kesehariannya. Gak tahu sih. Oke, Malone ya, 4 ya. Malone udah pasti dong. Bener. Iya, Malone udah pasti. Gue posisi 3 mungkin gue taruh AK-47. Oh, Kirilenko. Kirilenko nggak ada lagi opsi lain. Maksud gue naruh Royce O'Neal. Hayward. Gue better Kirilenko. Tetep sih. Gue nggak sesuka itu gue. Kurang panjang kayaknya. Kurang dia panjang sih. mungkin kayak di trade ke Celtics tuh. Iya, bener. Kurang ajar Masih kata gue. cedera tapi. Tapi kalau waktu itu Hayward nggak cedera, Itu- Tatum nggak akan bagus. Benar, setuju. Bener, Iya kan? setuju. Di game pertama cedera parah banget, cedera Iya. tulang kering. Ingat Patah. gue patah. Kalau nggak Tatum nggak akan jadi starting. Benar, benar. Atau enggak ya nggak tahu ya untuk Iya. dengan Susah lah modern minutes-nya. basket sekarang. Cuma minutes-nya pasti nggak segede itu dan nggak mungkin akan jadi cuman tidak secepat itu. Dia kan tahun depannya langsung gila. Benar. Tatum, ya kan? Iya. Tapi AK-47 sih Rusia Russian. itu kayaknya sampai sekarang kalau ada tipe-tipe pemain kayak gitu tetap jago sih. Iya dan nickname-nya AK-47 benar-benar senjata dari Rusia Iya. gitu. Bener Andrei Kirilenko. Bentukannya keren sih. Iya. Kadang rambutnya nge-spike banget. Kadang rambutnya panjang gak jelas gitu. Iya emang asal gitu ya kayak hippie-hippie gitu. Iya, cuman ya kurus kering kenceng Iya. gitu ya orang juga malas kali dijaga dia Defensifnya kayak. gila banget. Shooting guard. Shooting guard gua Hornacek. Enggak. Bukan. Mitchell lah. Mitchell. Donovan Mitchell lah gua. Mitchell. Donovan Mitchell. Dia bawa Jazz first seed kan waktu itu. Wojciech Versit dia. Kemarin juga bawa Cleveland first seed. Iya. Gagal. Dulu gua Iya. sering beradu argumen sama lu pas Mitchell masih Mitchell di Jazz di ya. Jazz. Lu pegang Simmons buat Rookie of the Year, gua pegang Mitchell tuh. Mitchell Iya. benar. Prime Ben Simmons ya. Gue tuh ngelihat Mitchell itu ada di weight-nya sedikit dia. Benar. Setuju banget. Iya. Setelah Dwayne Wade sih guard yang shooting guard nggak banyak loh yang jago kayaknya Iya, sekarang. benar. Sekarang siapa Jalen Brown menurut gue true positionnya sebenarnya small forward. Jadi Iya, shooting guard. Benar. Siapa lagi ya kalau kita main fantasi basket shooting guard susah loh. Iya. Susah. Mitchell menurut gue sekarang one of the best shooting guard di era ini. Era ini benar. Ya Mitchell gua. Kalau di posisi 1 ya udah jelas John Stockton ya. Ya. Wajib. Iya benar-benar pemain paling durable itu dia. Iya, itu dia kalau sih. nggak salah tuh selama 20 season atau 19 season dia main, semuanya 82 game dia main. Oh iya. Kalau nggak salah ya. Dan selama atau itu dia atau main ya? enggak 18 seasonnya sisanya pas udah tua tuh mulai berkurang cuman segila itu dia. Maka dari itu kenapa assist dia jauh banget Iya. dari siapa ya sekarang berdua? Kit atau udah disusul Chris Paul ya lupa deh gue. Lupa Antara gua. dua itulah. Jauh banget kan ya karena emang dia tiap season main 82 Bener game. sih. Dari dia rookie sampai Iya. dia mau pensiun main 82 game. Jadi kan kalau Steal ya kan? steal dan assistnya. Steal dan assist ya. Steal dan assist dia. Benar sih. Ya durability itu is a skill ya menurut gue. Iya. LeBron Iya. umur segini. Gue sempet
kurang setuju dengan opini Stephen A. Smith nih. Lu juga nggak terlalu suka kan sama Yang Stephen A. mana Smith? nggak suka gue. Jadi waktu itu dia pernah bilang gini, kenapa lu nggak ditanya, kenapa lu nggak masukin John Stockton? Dia itu assist leader of all time. Ya dia assist leader karena dia main sama Karl Malone. Loh, kok gitu? Nggak gitu. Enggak, iya. Dia tuh bilangnya, ya lu punya Karl Malone jadi lu tinggal assist ke Karl Malone doang. Padahal Karl Malone-nya bilang kalau gua nggak ada John Stockton ya gua nggak akan jadi pemain bagaimana gua sekarang gitu. Setuju gue. Basketball Setuju. IQ-nya sih. Iya. Setuju. Dirty player. Ya itu posisi 4-nya diganti, siapa juga masih sama Iya, menurut gua. Dan by Iya, research benar. ya dia itu salah satu best screener of point guard yang jago nge-screen lah. Iya benar-benar. Jago dia, badannya keras banget Badannya katanya. keras. Iya. Padahal kecil ya. Dirty. Oh, kecil, 6'1", 6'2". Iya. Itu Malone diganti Pau Gasol juga masih sama kayak statsnya. Iya. Maksudnya emang basically pemainnya emang bagus gitu. Pemain Instingnya bagus. beda gitu. Gonzaga tuh dia. Gonzaga. Pick. Pejaten bukan ya? Oh. Ya, Gonzaga University. Oh, Gonzaga iya, iya. jago-jago mulu ya mainnya. Itu dia di pick tahun 84 bareng Oh. Jordan. Oh iya. Oh 84 Lupa ya? gue belasan, pick belasan 12. Waktu generasi apa jago-jago berapa tuh. gitu. 84. Benar. Jago. Kalau lu deh, lu kan suka Pacers nih. Gue suka Pacers. Kenapa gua. lu bisa suka? Lagi final men. Iya lagi. Ini saatnya gue. Betul. Untuk Setelah bertahun-tahun menunggu. setelah bertahun-tahun dianggap aneh sama orang-orang. Ini saatnya gue bawel minimal di sosmed. Iya. Dan kenapa gue suka Pacers? Gue suka tuh ingat banget tahun 2004. Pasti awal lu nyari tim dong. Kayak, Bener. Pasti. mana nih yang mau gue root? Lu pasti berangkat dari sana kan? Iya. Tiba-tiba ada Miles at the Palace. Oh iya. Pacers ribut sama Detroit Pistons. 2005 itu. 2004. 2004 akhir ya? 2004 akhir. Oh, ya iya. musim 2004-2005 itu lah Iya, ya. iya. Ron Artest nih ya. Ron Artest, Jermaine O'Neal, Stephen Jackson, Jamal Tinsley. Jamal Tinsley, centernya Scott Pollard sama Jeff Foster. Astaga, Pollard. Bener. Mohawk. Orang apa tuh ya dia? Europe gak sih? Nggak ngerti. Oh, nggak ya? Gue lupa. Setahu gue US sih. US ya? Jadi pokoknya pertama gue suka Pacers itu adalah di saat mereka berantem dan emang timnya jago. Iya. Gue jadi kayak wah ini tim gue men. Suka ribut ya justru ya. Dan bajunya juga keren sebenarnya. Itu yang bikin gue kayak wah ini tim gue nih. Ini kayak gue bakal ngerut sama Pacers sampai ke depannya nih 2025 masuk finals nih kayaknya. Yang pinstripe kan. Yang Garis-garis. pinstripe garis-garis Gila. biru kuning gitulah. 20 tahun loh lu jadi fans Pacers 20 nih. tahun gue jadi fans Pacers itu. Baru masuk final tuh 20 tahun. Baru masuk Gue juga belum pernah finals. ngerasain Jazz masuk final sih. Iya kan. Jadi kayak kayaknya in my lifetime nggak kena deh kalau dengan manajemen dia seperti ini. who knows nggak tahu Nggak, ya. iya Mungkin sih. pas lu udah umur 40 Mungkin ya ya. kan 10 tahun lagi. Kan tahun ini 30 ya? Enggak ya? Ya, belum. Ya Pacers waktu itu gue inget banget. Bahkan gue sebenarnya nonton Pacers Miles at the Palace dulu kan belum ada internet gitu lah ya, belum banyak ya. Oh belum. Ya kan? Gue nonton tuh dari di video Easy tuh. Dokumenter gitu ya. Dokumenter abang gue ngerental video film dokumenter gitu Iya, tentang betul. Detroit Pistons. Iya. Pas juara itu tahun berapa tuh? 2005. The Pistons juara. Pistons juara. 2004. 2004 nah. Iya, itu 2004. Gue nonton itu ketemu kan itu paling sering dibahas Pacers kan di Iya, dokumentasinya. karena ketemu di Eastern Conference Final. Nggak Iya. final tapi Eastern Conference Final ya. Iya, Di situ gue jadi suka Pacers. Itu mereka rival banget sih di masa itu. Betul. Iya, sama-sama keras. Sama-sama keras. Ya di East waktu itu sih kayak Seed tim 1-2-nya itu, Seed kalau nggak 1-2 salah itu ya. paling Kalau keras nggak bener, salah ya. sama-sama keras. Iya. Itu keren banget lagi Pacers zaman itu. Keren banget. Gue suka banget Jermaine O'Neal-nya sebenarnya. Kan sebenarnya Reggie Miller lah ya waktu itu udah end of his Iya. karir ya. Iya, Masih jago, tapi ya yang gue suka dulu Jermaine O'Neal ya. ya masih timnya Miller, cuma ya udah bukan first scoring optionnya aja gitu. Bener. Iya. Dulu gue sotoy-sotoyan aja. Gue ngeliat nih O'Neal siapa nih? Bukan Shaquille O'Neal nih. Adenya kali, adenya dulu Iya, waktu kecil ya. Jago lagi. Gue suka dia dah. Iya, Gitu. Awalnya dari situ. Cuman Oke. akhirnya gue ngikutin Pacers terus sampai sekarang. Jadi kayak kalau misalkan lu tanya Pacers nih, dari zaman Paul George Finals kalah mulu sama Paul George jago banget tuh. Paul George jago Wah, banget. dia bawa game 7 ya lawan Heat. Lawan Heat. Gue lupa tuh tahun berapa sih, sampai lupa gue Iya. tahun-tahunan 2013 kali ya. Itu tuh Paul George timnya Habis itu sebenarnya dia kena cedera tulang kering. Iya. Apa ya? patah Patah tulang kering.
Pas Patah. lagi USA. USA tim lagi latihan. Itu Pacers back to back conference final di Bojor. Benar. Oh iya, Dua-duanya kalah sama Big Three-nya LeBron, Iya. Wade, Bosh. Finals juga kan, Eastern Conference Finals. Eastern kan? Conference Finals. Iya, tight game semua. Tight game. Walaupun 4-0 ya. Iya. Tapi ya tetap aja exciting to watch. gitu. Exciting to watch. Lance Stephenson. Lance Stephenson cuy ngeblow kupingnya LeBron ya. Iya, itu ikonik tuh. Itu keren. Ikonik tuh. Kapan lagi ada pemain-pemain kayak gitu. Nah, LeBron sampai geleng-geleng kepala tuh. iya, ini yang gue suka dari Pacers. Gak semua small market team bisa ngebikin line up yang solid dari jelas. dari piece-piece yang sebenarnya nggak kepake nih di tim lain. Benar. Lance Jelas Stephenson, banget. high school tuh dia gila banget setahu gue. Dia termasuk top prospect. Cuman pas masuk NBA nggak banyak tim yang make. Di Pacers jadi. Ya, benar. Bogdanovic tuh masuk Pacers tuh. Bojan Bogdanovic, Iya, solid dia jagain LeBron tuh. Iya. Gokil banget. Terus zaman ini Victor Oladipo sama Sabonis straight sama Benar. OKC. Langsung jadi mereka. Iya. Oladipo sih pick 2 apa 3 kalau nggak salah ya. Iya. Iya, iya dia. College-nya Indiana juga bareng Cody Zeller. Ya menurut gua selain Mitchell lu shooting guard yang jago di era itu Victor Oladipo. Iya. Sekarang udah habis ya karirnya. Sekarang habis, cedera. Cedera. Tapi bicara dia di Pacers, dia yang ngelit jago tuh. dia. Two-way Gila. defender. Two-way offense defense. Iya, dia Gila, defense two way player. Steal-nya gila. Sabonis sih kita udah tahu dia ceilingnya tinggi. Oh jelas. Jadi pas di Pacers dia baru pertama dapat spotlight ya. Ya di OKC bagus tapi di Pacers lebih lah beda level lah. Iya, benar. Jadi College-nya di mana ya? Sabonis. kenapa? College-nya. Lupa deh gue. Itu Pejaten. Gonzaga. Oh iya Gonzaga juga Gonzaga ya. juga. Bener. Banyak banget Gonzaga Banyak tuh big juga, man iya. jago. Chat Holmgren kan. Iya. Jadi emang Pacers ya sebenarnya menurut gue termasuk small market team yang bisa nge-utilize lah. Betul. Disadvantage mereka jadi advantage gitu. Lihat aja small market tim yang gak kemana-mana dari lu Washington Wizard. Betul. Iya. Nggak muncul-muncul. Muncul gitu. Iya, bener. Ya lu mau nge-rebuild pack kapan kalau nggak Iya. bikin smart move? Bener. Balik lagi ke GM ya kan. Balik ke GM-nya, balik Balik lagi lagi ke ke ownernya, GM-nya, apakah ownernya. mau fun sebanyak itu atau enggak gitu. Betul. Dan sekarang terbukti proven. Betul. Pacers gue masuk finals. Akhirnya. Nah, sekarang juga agak berubah nih kan playstyle-nya tapi ya make sense lu dapetin Haliburton dari Kings. Fox sama Haliburton bentrok. Bener. Tuh keren juga sih ngambil Haliburton jadi langsung. Terus Bener. Fox-nya juga di trade. Fox-nya juga di trade. Ngerti gue. Kings gak jelas. Nah, itu termasuk franchise yang menurut gue gak jelas Iya, gitu. dia Nggak punya tahu arahnya talent kemana. gila. Lo di tahun 2018 punya kesempatan untuk pick Luka loh. Nah, Dia lewat. milih Marvin Bagley. Bagley. Bagley di Duke jago banget. Oh ini subjektif nih. Ya di Bagley jago Iya, sih. Cuman jago tetapnya Doncic kan Doncic di star player banget men. Real Madrid lu bandingin sama Bagley di Duke ini jauh menurut gua ya. Iya benar. Iya, maksudnya kesalahan minor gitu. Starting five lu deh. All Pacers. time Pacers. Iya, dari posisi 1 sampai 5. Dari 1 deh. Gue Tyrese Haliburton Masuk lo. pasti Oke, masuk lah. Hali. Oke. Lu Siapa yang nggak ada lagi sih? lu sebagai fans tiba-tiba muncul satu orang yang bisa ngerubah franchise lu. Nggak mungkin lu ngerut ke dia iya, satu orang. Go finals. Iya, masa gue Jamal Tinsley, masa George Hill. George Hill. Nggak mungkin kan? Tapi George Hill lumayan lah. Lumayan. Lumayan. Dia cuma bukan levelnya Bagus, Hali. solid gue suka. Bagus George Hill. TJ Ford gue suka tapi ya DJ Ford. Tyrese Haliburton tetap beda Iya. lah. Big guard ya hitungannya keren dia. Clutch banget. Keren sih. Hali keren, suka gue. Hali keren. Ya walaupun sebenarnya sekarang lagi banyak kan tuh debate dia superstar apa enggak. Iya, heeh. Tapi ya gue gak peduli lah dia superstar apa enggak. Yang penting Iya. dia bawa tim gue menang. Bener. Ya dibilang overrated juga aneh banget sih itu. Itu aneh. Kalau itu menurut gue tuh subjektif aja orang nggak suka sama karena dia. medianya udah terlalu ini aja sih nyari engagement aja sih. Kayak lo bandingin dengan Chauncey Billups di tahun 2004 kan nggak bisa lo bilang dia superstar. Bener. Ya nggak? Benar. Mungkin Tapi ya- itu komparasi paling pasnya ya. Tapi kalau ngelihat Hali sih nggak tahu sih, gue cuma kalau sama Billups jago juga lagi. Iya. Iya nggak bisa. Gue megang Haliburton. Heeh. Nggak subjektif sih. Iya. Menurut gue lebih lengkap whole Oke, package iya. aja. Lanjut. Shooting guard. Udah pasti dong. Wajib. Reggie Miller. Reggie Miller lah. Reggie Miller lah udah pasti. Udah pasti. Sharpshooter, gokil ya. Indiana legend lah ya. Legend dia. Legend Masih nomor. nonton final nih. Masih nonton. Dengan setelan bapaknya dia. Iya. Pakai kaos temen-temennya Dale Davis, Mark Jackson. Iya benar. Iya.
Jalen Rose juga dipakai kaosnya. Bener. Nah nomor 3 gue Jalen Rose. Enggak, jangan. Danny Granger. Aduh itu enggak juga. Ya 3 gue dapet. Kira nanti Danny Granger. Danny dulu. Granger juga sempet jaga. ngebawa hope-nya Pacers. Iya. Cuman gue pilih tetap Ron Artest. Oh bukan Paul George juga nih. Bukan Paul George Ron juga. Artest. Ron Artest Artest ya. Ron Artest. As a Pacers menurut gue lebih ikonik Ron Iya Artest. sih, bener sih. Iya terserah sih yang lain bilang apa. Cuman menurut gue sih seperti itu. Karena Ron Artest Melis Etu Peles sudah terlalu ikonik ya. Iya. Oke. Tapi kita harus mikir Ron Artest dulu sih. Dulu dia jago banget sih. Bener. Kalau kita ngeliat pas di Lakers kan cuma jadi defender doang kan. Iya. Betul. Pas di Pacers sih offense juga masih bagus. Orang ya dia pinter banget kok sebenarnya. Iya, Dia bener. bisa manfaatin toughness-nya dia untuk get to the rim juga. Bener. Dia Posisi jago. 4. Jermaine O'Neal lah. Oh Jermaine O'Neal. Oke. Jermaine O'Neal. Sekarang sih Iya. harusnya udah jadi center ya kalau di game NBA sekarang Udah pasti Jermaine nggak O'Neal sih? center. Pasti center nggak Cuman sih? dulu kan dia power forward tuh. Betul. Startingnya centernya Scott Pollard atau enggak Jeff Foster. Iya. Jermaine O'Neal keren cuy. Post move-nya gila kalau lu Gila. perhatiin nonton. Bloknya juga gila. Gue sih dulu main NBA Live sering banget ya ambil Jermaine O'Neal. Iya. Keren banget iya, dia. jago. Center Rick Smith lah, mau gak mau. Oh Rick Smith. Bener. Dari Belanda. Iya benar. Ya maksudnya gue nggak full nonton dia main kan sebenarnya. Iya sih. Cuman mungkin di center gak terlalu banyak lah Pacers yang bagus, yang bener-bener bingung sih. ikonik. Siapa Roy Hibbert? Iya. Roy Hibbert bagus, gue suka. Benar. Miles Turner. George Town, Bender. Miles Turner gue nggak suka banget lagi, sorry banget nih. Males rebound. Box out. Iya, males nggak bisa kalah rebound sama Cason Wallace, udahlah sampai situ aja. Kalau mau dipanjangin Iya, lebar, iya. panjang Kalau lebar. enggak, opsi terbaik jadi center aja sebenarnya Jermaine O'Neal. Jermaine Iya, O'Neal. lu Jermaine O'Neal jadi 5, Artest jadi 4, masukin Paul George. Itu juga bisa maksud gua. Itu juga bisa. Cuma ya kalau lu punya tim yang menurut lu lebih oke, gue setuju juga sih. PG sih Klasik sebenarnya aja keren gitu. banget ya. Cuman Klasik line up aja tuh. karena Dua dia bigs. terlalu banyak pindah tim kali ya. Iya sih. Kalau kayak Reggie sama Rick Smith kan all time Pacers terus tuh. Nggak Iya. pernah pindah. Benar. Haliburton ngebawa franchise. Jadi ya Artest sih pindah ke Lakers, cuman kan ya Melis Etu Peles-nya udah bikin dia beda. Ikonik banget Ikonik lah banget dia sama Setuju. Jermaine O'Neal di Melis Etu Betul. Peles. Ya itu argumen gue paling ke situ. Oke. Jadi lebih kayak sebenarnya tim favorit kita nih bukan berarti yang nggak perlu yang jago-jago ya. Iya, Iya. benar. Favorit. Favorit ya, gua tim favorit gue memang Utah Jazz. Tapi NBA sekarang main juga gue nonton gitu. Bener. Misalnya gue suka dengan gaya bermainnya Hali gitu ya. Ya gue jadi nonton karena gue pengen nonton Hali gitu. Betul. Ya fun to watch Fun to juga watch kan. aja, kayak gue suka banget Giannis gitu. Gue juga suka lagi Giannis. Jadi waktu Bucks lagi run 2021 championship run, wah gue nonton semua pertandingannya. Karena gue suka Giannisnya gitu. Jago banget Suka Giannis dia juga. mainnya, suka nonton dia main. Bener. Itu Bener. jadi nggak harus, agak beda sih gue sebagai fans bola atau fans basket. Kalau fans bola tuh gue selain tim gue males nonton. Males ya. Tapi kalau Iya. fans basket, Bener. gue nonton match apa aja tuh kalau ada pemain yang gue suka, wah gue bisa ngikutin all season gitu. Setuju. Mungkin itu ya kurang lebih hari ini yang bisa kita omongin ya. Bahasan hari ini ya. Bahasan hari ini itu aja kali ya.